أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-haditsus tsani wal arba'un, hadis ke-42. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hujri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hujr, kalau hujr sih kamar ya, bilik, tetapi dia dengan kasrah atau fathah, hijri atau hajri, iya. Fi hajri, Rasulullah SAW bersandarkan ke pangkuanku, wa ana haid, dalam keadaan aku itu haid, fayaqra'ul Qur'an, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Ini adalah dalil yang sangat bagus bahwasanya wanita yang haid badannya itu tidak najis. Berarti apa? Apa yang menyebabkan dia diharamkan masuk ke masjid, sementara masjid tidak ternajisi dengan masuknya badan seorang wanita yang sedang haid. Yang penting darah haidnya tidak menetes ke masjid. Baik. Karena tidak mungkin Rasulullah sengaja berlama-lama memegang sesuatu yang najis. Maka ini badan wanita yang haid itu tidak najis. Gharibul hadis, yattaqi'u fi hajri. Yattaqi'u mahmuz, yaitu belakangnya adalah hamzah. Wa yajuzu al-fatah wal kasr fil ha fi hajri wa hijri wa lahuma lughatan, memiliki dua cara pembacaan. Wal ma'nal ijmali, makna secara global, zakarat Aisyatu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fi hajriha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca Al-Qur'an di pangkuan Aisyah wahiyya haid, dalam keadaan dia itu haid. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW melakukan abes, melakukan kesia-siaan. Berarti ada hikmahnya, beliau sengaja melakukan ini agar nanti Aisyah menyampaikan ini kepada umat. Mimma yadullu ala anna badanal haidhi tahir, yang mana ini menunjukkan bahwasanya badan wanita yang haid itu suci. Lam yanjus bil haid, tidak najis dengan sebab haid. Ma yu'khadhu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, jawazu qiraatil Qur'an fi hajril haid, boleh kita membaca Al-Qur'an di pangkuan wanita yang haid, li'annaha tahiratul badan wasiyab, karena badannya masih suci, bajunya juga suci. Yang kedua, tahrimu qiraatil Qur'an alal haid. Nah, ini tidak benar. Haramnya wanita yang haid membaca Al-Qur'an, ini tidak benar. Enggak ada pendalilan dari hadis tadi. Akhdan min tawahumi imtina'il qiraah. Dari mana kita mengambil faedah ini? Kita ambil dari dugaan tidak bolehnya membaca fi hajril haid, di pangkuan wanita yang haid. Tapi ini pendapat yang keliru. Memang ini adalah pendapat sebagian ulama, qalahu Ibnu Daqiq al-Aid. Tetapi ini tidak benar demikian itu. Kenapa? Karena memang hadis tadi tidak menyebutkan yang boleh hanya ini, yang lain tidak boleh. Tidak boleh mendekat lebih dekat lagi, bahkan wanitanya yang membaca tidak boleh. Bukan itu. Hadis tidak bicara tentang masalah ini adalah batas maksimumnya kaitan wanita haid dengan Quran. Sekedar apa? Rasulullah SAW bersandarkan di badan Aisyah dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah membaca Quran. Tidak menunjukkan hanya ini yang boleh, sementara yang lebih dari itu tidak boleh. Tidak demikian. Dan yang lebih kuat lagi menunjukkan itu adalah hadis Aisyah muttafaqun alaih. Ketika beliau mengalami haid, Rasulullah mengatakan apa itu? Isna'u if'ai ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatahuri. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang haji. Yang penting apa? Jangan engkau itu tawaf di sekeliling al-bait sampai engkau suci. Menunjukkan apa? Selain itu boleh, selama tidak ada dalil yang jelas yang melarang. Sementara apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji itu, yang pertama adalah apa? Qiraatul Quran. Jelas orang haji banyak membaca Al-Quran.
baik dia itu di dalam masjid ataupun di luar masjid ataupun ketika wukuf di Arafah, banyak baca Al-Quran. Kecuali sebagian orang haji yang bodoh-bodoh itu justru di tendanya dipasang parabola. Ini sudah berhadapan dengan Allah masih ngurus yang lain, melihat bagaimana kehidupan di Paris, ke Brisbane. Ini aneh kalian nih. Harusnya bagaimana hikmah disebutkan oleh para ulama adalah dia membayangkan kalau wukuf di Arafah aja seberat ini, sepanas ini. Sekarang alhamdulillah ada ikonnya, tapi gimana dulu? Bagaimana nanti wukuf di hadapan Allah Ta'ala ketika di Mauqif Al-Akbar, yaitu di Urasatul Qiyamah. Bukan malah sibuk dengan membawa itu tadi, parabola dan lain-lain. Hikmahnya di sini tadi apa? Orang-orang yang haji mereka membaca Al-Quran, mereka juga masuk masjid, mereka juga berzikir, bertalbiyah. Sementara Al-Quran bagian dari apa? Bagian dari zikir. Al-Quran bagian dari zikir. Menunjukkan boleh sebagai wanita yang haid itu boleh berzikir, maka boleh pula membaca Al-Quran, karena Al-Quran bagian dari zikir. Makanya yang mengharamkan wanita haid membaca Al-Quran tidak punya dalil yang sahih tentang masalah itu. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta